Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. وفي نصائح الدينية وفي نصائح العباد قال محمد بن الدري رحمه الله تعالى شقي إبليس بخمسة أشياء لم يقر بذنبه ولم يندم ولم يلم نفسه ولم يعزم على التوبة وقنط من رحمة الله وسعد آدم بخمسة أشياء أقر بذنبه وندم عليه ولام نفسه وأسرع في التوبة ولم يقنط من رحمة الله. Ikhwani rahimakumullah, sahabat pendengar radio Suara Al Khair rahimakumullah. Disebutkan di dalam kitab Nasaihul Ibad, Al-Imam Muhammad bin Ad-Duri mengatakan, iblis celaka disebabkan 5 macam. Iblis itu celaka disebabkan oleh 5 macam. Yang pertama, lam yuqirra bidzambi. Dia tidak mau mengakui dengan dosa yang telah dilakukannya. Yang mana iblis itu dulunya sebelum diciptakan Nabi Adam alaihissalam adalah makhluk Allah, hamba Allah yang sangat luar biasa ibadahnya, yang sangat hebat. Tetapi setelah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, iblis dan juga para malaikat yang lain diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, tetapi iblis tidak mau mematuhi perintah Allah demikian. Dan juga iblis merasa sombong, lebih hebat dibandingkan Nabi Adam alaihissalam, sehingga dia tidak mau bersujud dengan Nabi Adam. Itulah dosa iblis, satu dosa iblis dengan kesombongannya. Ya. Tetapi dosa tersebut dia tidak pernah mengakuinya. Yang pertama itulah tadi yang pertama yang menyebabkan iblis celaka. Kemudian yang kedua, setelah iblis melakukan dosa itu, walam yandam, dia tidak pernah menyesalinya atas dosa yang dia telah lakukan tadi. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah walam yalum nafsahu, dia tidak menyalahkan dirinya, dia tidak mencela dirinya atas telah dia melakukan perbuatan dosa tadi. Kemudian yang keempat adalah walam ya'zam 'ala taubati. Dia tidak bertekad, tidak berniat, tidak berazam untuk bertaubat atas dosa yang telah dia lakukan tadi. Yang kelima, dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. 5 macam tersebutlah yang menyebabkan iblis celaka.
Pertama tadi adalah tidak mau mengakui dengan dosanya. Yang kedua, dia tidak menyesalinya. Yang ketiga, dia tidak menyalahkan dirinya atas perbuatan dosa. Yang keempat, dia tidak mau berniat, tidak mau berazam, bertekad untuk melakukan taubat. Yang kelima adalah dia merasa putus asa dengan rahmat Allah. Yang mana rahmat Allah itu sebenarnya sangat luas. Nah, dia tidak mau, dia putus asa dengan rahmat Allah. Kemudian, lawannya, Nabi Adam alaihissalam bahagia, beruntung dengan disebabkan 5 macam. Apa 5 macam tersebut? Ikhwani fillah. Yang kelima macam tersebut adalah, yang pertama, aqarra bidzambi. Nabi Adam alaihissalam setelah melakukan dosa, dia mengakui dengan dosanya. Yang mana Nabi Adam diperintahkan jangan mendekati 2 pohon itu. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Hai kalian berdua, kata Allah, Nabi Adam dan istrinya Hawa, jangan kamu sekali-kali mendekati pohon ini. Kalau kamu mendekati pohon ini, fatakuna minadh dhalimin, maka kamu adalah orang yang zalim. Tetapi Nabi Adam dengan bujuk rayuan oleh iblis, yang mana rayuan itu, godaan itu lewat istrinya, beliau pun melakukannya dengan mendekatinya dan memakan buah tersebut. Nah, dosa itu kemudian Nabi Adam alaihissalam mengakuinya dengan dosa itu. Dalam Al-Quran disebutkan, Nabi Adam mengatakan, Rabbana, firman Allah subhanahu wa ta'ala, perkataan Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surah Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana. Ya Rabb, ya Tuhan kami telah berbuat zalim terhadap diri kami. Jikalau Engkau tidak mengampuni akan dosa kami dan tidak merahmati kami, tidak menyayangi kami, niscaya kami sungguh merupakan tergolong dari orang-orang yang rugi. Itulah kalimat yang dikatakan Nabi Adam berulang-ulang sebagai tanda bahwa beliau itu sebenarnya mengakui, merasa bersalah, mengakui dengan dosa yang telah dia lakukan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, innal abda idza tarafa bidzambihi thumma taballahu alaihi, rawahu Syaikhani. Sayyidatuna Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha mengatakan, sesungguhnya hamba kalau dia mengakui dengan dosanya, kemudian dia bertaubat, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Rawahu Syaikhan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wanadima alaih. Setelah itu Nabi Adam alaihissalam bersedih, menyesali atas perbuatan, atas dosanya. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhta'a khati'atan aw adnaba dhanban, thumma nadima fahuwa kaffaratu." Barang siapa yang telah berbuat satu kesalahan, barang siapa yang telah berbuat suatu kesalahan, atau dia melakukan satu dosa,
kemudian dia menyesalinya dengan perbuatannya tersebut, dengan kesalahannya, dengan perbuatan dosanya, dia sesali demikian itu, maka penyesalannya itulah sebagai penebus dosanya ya tadi. Rawahul Baihaqi, hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Kemudian yang ketiga, yang membuat Nabi Adam alaihissalam bahagia, beruntung, yaitu walama nafsahu ala dzalika khata, yaitu menyalahkan dirinya, dia mencela dirinya, menyalahkan dirinya atas perbuatan kesalahan, atas perbuatan dosa yang telah dilakukan. Kemudian yang keempat, wa asra'a fit taubah. Beliau Nabi Adam alaihissalam bersegera untuk melakukan taubat. Setelah berbuat dosa, dia bersegera untuk melakukan taubat. Yang terakhir, yang kelima, yaitu beliau walam yaqnut min rahmatillah, beliau tidak merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana rahmat Allah taala ini sangatlah luas, sangatlah luar biasa. Nah, demikianlah tadi ada 5 yang membuat Nabi Adam alaihissalam bahagia, yaitu beliau yang pertama mengakui dengan dosa, yang kedua beliau menyesalinya, yang ketiga dia menyalahkan dirinya atas perbuatan dosa itu, yang keempat bersegera untuk melakukan taubat, yang kelima tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bulan Ramadan adalah bulan yang penuh maghfirah, penuh rahmat, penuh keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sangatlah baik untuk kita semua untuk melakukan taubat, untuk mengakui segala dosa-dosa kita yang telah kita lakukan, yang kita lakukan sejak dulu-dulunya. Walaupun itu dosa yang kita ingat atau dosa-dosa yang sudah lupakan. Ya. Jangan merasa putus asa dengan rahmat Allah. Walaupun dosa yang kita lakukan itu adalah dosa yang sangat besar, tetapi kita tetap mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha kasih sayang, Maha pengampun. Ikhwani fillah, sahabat pendengar radio Suara Al Khair rahimakumullah. Demikianlah yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan saksikan bersama Kurma Kuliah Ramadan setiap hari selama bulan Ramadan di channel YouTube Al Khair 92,7 FM.